Alhamdulillah, hujan turun. Mudah-mudahan membawa berkah manfaat. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang mendatangkan manfaat, memberi berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita atas Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pelajaran kita, masih bab sidik, tentang jujur atau berlaku jujur. Hadis nomor 3 terakhir, tidak salah. Langsung halaman yang kesekian, nomor sekian. Kasih. An Abi Thabit pangkalnya. Dari Abu Thabit. Waqila Abi Sa'id, dikatakan dalam suatu riwayat Abi Sa'id atau Abi Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badri. Dia adalah orang yang hadir dan ikut serta dalam perang Badar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annan nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallah, siapa yang meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, asy-syahadah, supaya dia mati dalam keadaan syahid, bisidqin, dengan jujur, benar, sungguh-sungguh dari hati, ballaghahullahu, ballagha, menyampaikan Allah. Allah menyampaikannya manazila, kepada kedudukan atau posisi tingkat orang yang syuhada, orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashi, meskipun dia mati di kasurnya, di ranjangnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Halaman berapa? Ampek pelampek. Halo, ampek pelampek. Cik dah tu, cik dah suruh. Babnya masih bab sidik, jujur, benar. Dan hadis yang barusan kita baca matannya, perkara atau persoalan orang yang meminta memohon kepada Allah dengan ikhlas. Allah paling tahu, maha tahu. Sia yang betul-betul jujur, yang betul-betul benar, karena Allah tu alimum bidzatis sudur. Kejujuran itu, kebenaran itu ada di hati. Allah paling tahu apa yang ada di hati seseorang. Apabila orang meminta, memohon kepada Allah dengan kejujuran hati, keikhlasan, benar-benar muncul, timbul daripada lubuk hati terdalam, di mana Allah Maha tahu, maka Allah akan sampaikan niatnya. Seperti meminta mati syahid. Kita hanya bisa menilai orang melalui perbuatan dan lisan. Maka dikatakan kita ko nahnu na'lamu bizzawahir. Kita hanya tahu secara lahiriah.
yang realita-realita saja, yang nampak-nampak, yang tarang-tarang, yang jeleh-jeleh. Tiba dikata, tiba dikecek, tiba dicerita, tiba pincaran pun nantaranga di kita. Cuman apa isi hati orang? Ananta guiriah, ananta ngilan, ananta kana, ananta pikia, ananta aga, ananta niai, ananta mukasi. Tidak tahu. Untuk itu, walaupun ada orang mengecek, awak tahu mukasi ini tu. Isi hati ini tak takut awak. Itu berarti agak bakal labian orang tu. Isi hati orang lah jelehnya kan. Orang kali kau mengkasi hatinya kau je. Aku nang ketuju di hati mana kau je. Bila lo tahu apa mengkasi hati. Tidak, kita tidak tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Termasuk si empunya hati. Itu makanya jujur tidak jujur kau Allah yang tahu. Dan nanti kejujuran itu akan mengantarkan orang kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kepada surga. Allah yang tahu. Kalau jujur. Karena kita manusia bisa ditipu, bisa diota, bisa diperdaya. Itu makanya ada orang munafik. Munafik orang yang di hatinya beda dengan yang di lisan. Lisannya mengucapkan amanna billah wa bil yaumil akhir. Dan sebenarnya mana? Hatinya kafir. Engkar, bangkang, musuh Islam. Benci sebenci-bencinya kepada kaum muslimin. Tapi yang keluar beriman. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mengaku kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa mahum bimu'minin. Sebenarnya mereka tidak beriman. Apa namanya munafik? Karenanya menyembunyikan sesuatu. Orang munafik mangko dinakatokan dengan munafik karenanya menyembunyikan. Menyembunyikan sesuatu sehingga tidak nampak ana disembunyikannya keluar. Tertipulah orang-orang atau kita-kita dek kepandaiannya, kepintarannya menyembunyikan sesuatu. Bunyo ngalain celek awak. Manggu-anggu muka awak. Hatinya bisa jadi mengkutu, menguruk, mengkutu. Nabi sendiri tidak tahu bahasa sianu munafik. Baru setelah Allah bongkar, Allah terangkan kepada Nabi, baru Nabi tahu bahasa ada di antara yang duduk di majlis Nabi itu yang munafik. Pandai menipu. Nah, kini siapa yang betul-betul jujur, ikhlas, benar-benar timbul muncul daripada hatinya, memohon meminta kepada Allah agarnya mati syahid. Kalau syahid dimuncul banyak tak? Allah Akbar, alai. Allah Akbar, Allah Akbar. Berpantang surut ke belakang. Itu kan di mana? Di lidah. Di lidah, dimuncang. Wak mati ke muah aja. Demi agama, mati semua kita. Celik lo. Ini kan menjalan musuh lawan. Musuh lawan kok gacha kan. Tanggal Sarawak. Tapi saya betul-betul meminta kepada Allah untuk syahadah. Mati syahid. Nan syahid ke betul lah.
syahid, shin, ha, ya, dal, syahid. Mati, syahid. Nanti menjadi syuhada, orang-orang yang mati syahid. Secara bahasa arti daripada syahadah adalah kesaksian. Bersyahadat berarti menyatakan, bersyahadat berarti menyatakan kesaksian. Lalu dikatakan orang itu mati syahid karena kematiannya disaksikan oleh Allah dan para malaikat dengan surga. Dikatakan orang yang mati itu syahid karena dengan kematiannya Allah persaksikan kematiannya dengan surga. Malaikat juga ikut jadi saksi atas kematiannya, bahwa dia layak, patut, pantas masuk surga karena betul-betul Allah menyaksikan dan Allah persaksikan kematiannya, maka benamanya mati syahid. Atau ada pendapat orang yang mati syahid itu hidup terus dan tidak mati-mati, seolah ia masih dapat menyaksikan segala yang terjadi di alam dunia. Jangan kamu katakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kamu katakan orang yang mati di medan peperangan jihad fi sabilillah itu mati. Sebenarnya mereka ahya, hidup di alam sana. Dia mereka hidup, mereka menyaksikan. Sehingga banamu mati syahid. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu adalah orang yang membuktikan kesaksiannya terhadap kebenaran, dibuktikannya kesaksiannya terhadap kebenaran dalam perintah Allah hingga terbunuh. Orang yang pergi ke medan perang itu ada orang yang membuktikan. Orang yang membuktikan kesaksiannya terhadap kebenaran apa yang Allah perintahkan, lalu matinya, mati syahid. Atau dikatakannya mati syahid di bumi menyaksikan kematiannya, karena bumi nanti diminta aja jadi saksi. Bumi itu saksi, bumi itu syahidah, bumi penyaksi. Mangayo karajo orang dari bumi ke bumi saksinya. Kematiannya, tumpahnya darahnya ke bumi disaksikan oleh bumi, dan bumi nanti menjadi saksi. Itulah sekitar mongko banemu mati syahid. Tetapi catatannya tidak semua orang yang berperang mati syahid atau syahid. Tapi orang yang mati syahid salah satunya lantaran berperang. Cuman tidak semua syahid pergi berperang, karena ada nanti yang syahid tanpa peperangan. Perempuan yang melahirkan anak mati syahid. Orang mati sedang beribadah mati syahid. Orang yang mati pergi menuntut ilmu syar'i mati syahid. Orang yang membela keluarganya lalu terbunuh mati syahid. Kan mati syahid kan? Termasuk orang-orang yang mati tenggelam, kena reruntuhan, terpanggang atau terbakar, mati syahid. Jadi banyak syahid. Dibagi saja 3. Syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. Anan syahid dunia akhirat, kematian seseorang di medan jihad fi sabilillah. Syahid di dunia, bahasa dunia, jenazahnya tidak diselenggarakan sebagaimana jenazah biasa.
tidak dimandikan, dikapani dengan kainnya lekat di badan, kalau kurang tambah, dan tidak disalatkan, langsung dikuburkan. Itu hukum syahid dunia. Di dunia orang yang mati syahid begitu. Di akhirat orang yang mati syahid akan mendapat kedudukan yang istimewa. Langsung masuk surga, semua dosa diampuni dan bisa memberikan syafaat. Apa namanya syahid dunia, akhirat. Di dunia seperti itu, di akhirat mendapat keistimewaan. Yang kedua namanya syahid dunia. Ana syahid dunia, secara hukum dunianya mati syahid. Sehingga diselenggarakanlah jenazahnya sebagaimana orang yang mati syahid secara hukum dunia. Tapi niatnya, tujuannya, motivasinya pergi berjihad, pergi perang adalah bukan karena li'a'la'i kalimatillah, bukan untuk menegakkan agama Allah, membela, mempertahankannya, tapi untuk menunjukkannya berani, nyo hebat, nyo pahlawan, untuk pamer, supaya viral, supaya. Itu motivasi, itu niat, itu tujuan. Mati di medan perang, syahid dunia, tapi tidak syahid akhirat, karena niatnya tidak benar. Mati membela kelompok, baik demo, terjadi huru-hara, mati. Demo itu mempertahankan kelompok, misalnya golongan, bukan karena Allah segala macam, matinya. Walaupun secara dunia dianggap mati syahid, tapi dia kira tidak, karena motivasinya membela kelompok kepentingan. Tetap diselenggarakan jenazahnya, mode biasa. Orang mati syahid dikapani dengan kainnya lekat di badan, kalau kurang bisa tambah. Tidak dimandikan, karena darahnya harum. Tidak disalatkan, langsung dikuburkan. Kemudian syahid akhirat, itu orang-orang yang mati tidak di medan peperangan, fisabilillah. Kena jeko. Ibu-ibu yang meninggal ketika nifas. Orang yang sedang beribadah pergi ke Makkah, jatuh pesawat. Atau ketika tahun 2015 jatuh keren, mati sekian orang ketika badai. Atau terowongan Mina, masih terkena terowongan Mina, sekitar 400-an lebih meninggal. Kalau niatnya benar, mati syahid tanpa perang, karena mati dalam keadaan melaksanakan ibadah. Atau pelajar-pelajar yang pergi mengembara mencari ilmu syar'i, mati dalam pengembaraannya itu. Atau pergi ke negeri lain untuk ilmu agama atau syar'i, tiba-tiba orang terjadi peperangan, matinya di syahid. Termasuklah mati kena reruntuhan, hadam namanya, atau gharak, tenggelam, atau harak, terbakar, atau mati karena sakit di batin, di perut, seperti TBC dan penyakit dalam lainnya, yang ikhlasnya, sabar dan redanya menerima sakit, itu matinya mati syahid. Aku bukan syahid di medan perang, dianggap mati syahid akhirat. Di dunia jenazahnya diperlakukan sebagaimana orang yang mati biasa, di akhirat mendapat keistimewaan. Nah, siapa yang sungguh-sungguh memohon, meminta kepada Allah agar dia dimatikan dalam keadaan syahadah, syahid, sungguh-sungguh, dan Allah paling tahu siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang niatnya benar, siapa yang jujur.
Mati di Jumat, banyak orang mati di Jumat. Cari sana mati tu. Kalau kaji mati di Jumat tu lah itu. Mati tu. Bulan Ramadan, cari sana matinya. Ya. Sampai di mana kaji wak cukup. Sa'ala Allah Ta'ala ash-shahada bisidqin. Allah sampaikan, ballagha. Allah sampaikan permintaan niatnya itu sampai kepada manazil, posisi kedudukan, ketinggian derajat orang yang mati syahid, meskipun dia mati tekasua. Wa imata, meskipun dia mati di atas firasnya, di atas tempat tidurnya, tidak perang, cuma tekadnya lagi, niatnya lagi untuk pai, tetapi dia belum diizinkan berangkat. Atau peperang tu tidak ada. Baik kalau negeri awak nak boleh. Orang perang di Palestina, awak nak boleh ke sini, tapi niat lagi, tekad lagi. Allah paling tahu. Nanti dia akan mati syahid. Karena Allah perkenankan doanya, permintaannya. Kalau permintaan itu serius dan sungguh. Pelajaran yang dapat di kita. Itulah. Yang pertama, kejujuran dan kesungguh-sungguhan meminta, memohon, mengadu kepada Allah. Maka Allah akan kabulkan, akan perkenankan apa yang dikadukan, apa yang diminta, apa yang dimohonkannya itu. Kalau memang dia jujur meminta, sungguh-sungguh. Yang kedua, siapa yang bertekad atau berazam untuk melakukan suatu kebaikan, cuman tidak jadi dilakukannya, ada faktor penghambat, penghalang, sehingga tidak jadi dilakukannya, padahal nyalah punya niat, tekad. Mangko tidak jadi, dia ada faktor X, tidak jadi, maka dia telah dicatat orang yang melakukannya, pahalanya sempurna, utuh, tiada kurang. Ambil contoh, kapatang lah bertekad bulik mana tu, kapai ke Betul Jalal. Lama dia nak pergi ke Betul Jalal. Agak boleh datang besok hari bagaunya. Lagi, Kang, masih di jam besok, masih harinya hari biasa. Tekadnya, sampai nolak lama nak pergi. Lalu lah siap-siap ke pergi mengeloso. Hujan. Tahu mengeloso. Labik, taroro air di langit. Tak jadi pergi. Cuman dia sudah dicatat sebagai orang nalah pai, walaupun dia nak pai, karena niatnya benar, dia jujur dalam berniat. Tentu catatan dan cekojo, Allah paling tahu isi hatinya. Siapapun yang berniat untuk yang baik, berniatlah. Cuma tidak bangan-angan berniat. Karena bangan-angan berbeda dengan berniat. Ada orang bangan-angan bagak-agak, raso-keraso, tidak. Berniat itu diiringi dengan tekad dan kemauan keras, agar jadi. Tiba-tiba ada penghalang. Itu yang dicatat. Allah sampaikannya kepada niatnya, meskipun tidak jadi mengarajuan.
Nampalonya lah ada P. Kau bertekad, berniat, meminta kepada Allah untuk pergi perang supaya dapat syahid. Dapat syahid. Allah sampaikan niatnya. Ballaghallah. Allah sampaikan niatnya. Walaupun dia mati di atas kasur. Khalid bin Walid, salah seorang panglima perang yang terkenal dalam Islam. Rata-rata peperangan yang dipimpinnya menang semua. Sehingga sampai-sampainya dihormati, disegani, ditakuti. Khalid bin Walid. Dianya bertekad agar mati dalam medan pertempuran sebagai mati syahid. Dan tidak ada di tubuhnya yang tersisa. Karena tubuhnya lah kena panah, kena tombak, kena pedang, kena luka. Tak ada yang tersisa lah yang tak kena. Bis. Cuma matinya terkasuah. Nangisnya. Dia ingin mati di medan juang, tapi tak mati-mati. Tak mati. Anak buahnya mati, nenyo nak mati memperang. Sakit terkasuah, matinya terkasuah. Cuma niatnya lah dah sampai. Walaupun dia mati di atas kasurnya. Di situ para lunya gitu. Kalau baniek nang sabana-bana lah. Jangan celik lu. Entah siang kita calik kan aja, calik lu. Pai ko, calik lu, ning kita calik ko siya. Entah kita calik lu, ani kita calik. Batu-batuan niat pai. Ni orang kalau batu-batu bertekad sungguh-sungguh, serius dan jujur, walaupun tak jadi pai. Dan Allah tahu siapa yang jujur. Telah dicatat orang yang pai atau mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Ambil contoh. Bertekad, berniat, berjanji untuk bayua. Bayua membeli lepiak. Lepiak di belakang tidak serencana di muka. Betul? Bayu lah ibu-ibu dewe ko. Dewe tu. Oh, nama wanita. Bukan dia wanita. Perempuan. Berawak biu sekian surang. Aman teruslah. Bayu aku nak tentuan. Bara sanggup. Bara mampu berbesar. Jadi tanpa menyebut nama jumlah. Apa tekad? Satu boleh lapiak untuk lapiak surau. Rupanya piti habis. Nak terkena awak so nak piti. Terbayang-bayang ada piti hempuro. Purul itu puro. Puro. Purol? Badak. 60 kah? Sikua bakabeng ke pinggang banduan dia belak si tagen. Kenapa bro? Ya wak kamu kita bukan tak ada 60 tu. Nyanwa bangkak-bangkak ko pitih si je. Kiranya sapakan lape cucu pulang. Kalau perlu kita lagi piti kini. Tiba tu surau orang ngecek bayu-bayu. Awak satu cek sangko ada piti. Kita ceria singgit tinggal ya. Beras singgit. 20 singgit.
Dan singgit ko 2,5. 1 sen. 2,5 sen. Itu nan singgit. 1 sen tu nak ada. Singgit. Sudah singgit tu mos. Sudah tu sabili. Sudah tu cek tali. Tu sasuku. Tu cek pi. Cek pia. Baru. Tak cek pia tu. Cek pia lah mati di kampung. Nggak ada piti. Apa nak nyangkau nak ada piti. Kita ni terkenal lagi piti. Lama-lama karena cucu yang lain. Kalian ambil piti dia. Tak tahu. Tu piti. Kan nenek nama anak piti. Tu petang kan cucu nenek tu kan pulang petang. Tu lo kecil dan bingi kan. Cucu nenek mana pulang petang. Dia petang. Oh pom-pom. Oi pom-pom pakai. Hilang piti. Niatnya lah tercatat. Pahalanya lah tertulis. Walaupun tak jadi bagian. Karena dia tak sadar, tak tahu maksudnya piti. Cuma bertekad, lai, jujur lai. Catat. Ballaghahu, Allah sampaikan kepada apa yang diniatkannya. Itu pentingnya kita berniat. Berniat sungguh-sungguh, baik-baik. Jangan beragak-agak, jangan bangan-angan. Lah, sampai niat. Lalu sampai niat kan? Jangan tak sampai niat. Lalu kemudian masing-masing kita dianjurkan untuk memohon supaya syahid. Karena begitu tinggi nilai kedudukan posisi orang mati syahid. Pada si laki-laki. Entah orang mati syahid. Nah, kok bacaronya nanti Allah sampaikan mati syahid. Kok mati di Makkah nanti? Atau mati serang tersandar itu jalan aku ngaji. Jam sandar aku mati kau. Sedang belajar tu syahid kan. Gua yang lalu saya. Mati syahid. Disampaikan Allah mati syahid. Biar mintaan, ya Allah siana basanda itu enggak. Nah, doh matilah doh. Enggak matilah doh. Mati syahid. Isi anak mati syahid usana tunggak lah. Allah sampaikan meskipun kok syahid alam, ndakna syahid di medan perang, syahid dunia, syahid akhirat lah. Kok alam terjadi syahid gitu. Dan yang seterusnya, syahid yang sabana syahid itu yang betul-betul menegakkan kalimat Allah, mengharapkan ridhanya, bukan kerana ada motivasi lain. Nah, syahid yang sebenar-benarnya itu adalah betul-betul untuk menegakkan agama Allah atau mempertahankannya dalam rangka mengharap ridhanya, bukan tidak ada motivasi lain. Itu syahid sebenarnya. Dengan catatan, tidak semua orang perang itu mati lah. Justru ni tak pergi perang nak mati. Lari mainlah daripada perang untuk supaya mati. Ini nak mati. Orang nak pergi perang, balik pulang je kemenangan. Karena sebenarnya mati ko lah dulu ajalnya. Kalau nanti bo masuk mati lah, baba nau kompeh perang, tidak mati dah. Masuk nanti boleh buah masak lah. Tapi bagaimanapun kita mailak nak pergi perang. Tapi sampai aja tak boleh je di tekasuah atau di rumah atau di mana. Karena orang mau mati ajal sampai umur habis sama selesai.
Bang ko mati aja sampai umur habis. Amal selesai, amalan selesai. Rezeki dah cukup. Ini Nabi kepanjang sih. Cukup. Mana? Matilah kalau sana ke mati. Salah itu. Tu. Bang ke mati. Dia hidup. Sebab orang tak hidup, tidak mati. Jadi bang ke matinya, dia hidup. Belum mati petang. Bang petang mati aja sampai. Pas. Lain ragu? Tak, mari kita sambung. Berdoa. Lagi? Ya Allah, sampaikanlah mu kepada mati syahid. Itu mula doanya. Tapi sungguh-sungguh. Matikan aku dalam keadaan syahid atau matikan dalam keadaan husnul khatimah. Coba doa dibaca orang tu. Allahumma khtim a'malana wa ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah amalan kami dan ajal kami dengan husnul khatimah. Anan husnul baik, khatimah yang menutup. Khatam. Oi. Ikut sudah lepas kerjina. Iya doa pun kita lagi yang itu. Iya. Cetak lagi ni lo. Benar cetak. Sebentar ko lah doanya. Allahumma khtim a'malana. Nanti cetak apa? Apa ni? Kan nama le? Cetak cik tu kaji. Allahumma khtim a'malana. Banyak, kau payah banyak anak tu. Bercimburuan. Kata secik pihak. Itu bisa di kopian. Kopian. Allahumma khtim a'malana wa jalana bihusnil khatimah wa la takhtim a'malana wa jalana bisu'il khatimah. Lah selesai. Tak selesai. Sedang berdoa baca. Ya sujud tarawih sempat ni pak. Bila ingin berdoa. Allah baja'al khaira umri akhirah bisa jauh. Allah baja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayami yauma alqaka fi bisa jauh. Simak lah kau pi itu. Allah pi tu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku umur pada akhirnya, sebaik-baik amalku penutupnya, sebaik-baik hariku hari bersua denganmu, bertemu berjumpa denganmu. Tuh, lah dua doanya. Lalu doa ko boleh dibaca ketika sujud. Tapi jangan sujud untuk berdoa. Cuma ketika sujud boleh berdoa. Tujuan sujud bukan untuk berdoa. Merendahkan diri. Menghinakan diri. Di hadapan zat yang maha tinggi. Berdoalah ketika itu. Saya doa. Tadi husnul khatimah kita singgung, lalu diinterupsi oleh pertanyaan Kak Haji. Interupsi itu ya. Barangkali biasa sidang DPR mah.
Husnul khatimah tu khatim, penutup hidup yang baik. Pertama, mati dalam keadaan baik, atau mati dalam keadaan beramal baik, atau mati di waktu yang baik, atau mati di tempat yang baik. Itu. Mati sedang beramal baik, mati di waktu yang baik, dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik. Jika dia muslim, matinya di rumah tapi kepi barangkang tak gitu. Biarlah serang mampuk mati daripada serang menjuni. Orang mampuk enggak, kami mampuk buat cangkut sana. Mampuk, ya mampuk namanya. Mampuk teri namanya. Adu-adu mana ya. Maka jiwa cukup. Kenapa ikat jiwa? Nah, lain ragu. Silakan. Lagi peluang tak dulu cukup mengurus. Boleh di Madinah boleh. Di Madinah, di Makkah boleh. Salah satu kemuliaan mati di Sinan disalatkan oleh berjuta orang. Mana boleh ya? Tapi mencari mati boleh ya. Sebab itu disalatkan oleh jutaan orang. Dan salat Sinan tu bukan hanya orang biasa. Ada ulama, ada guru, ada ustaz, ada orang saleh. Sampai puluh orang dan satu mensalatkan. Yang sampai ulah 40 orang ko tidak syirik, itu sudah luar biasa doanya. Lapangkan kuburannya. Apalagi kau berjuta Jadi boleh memohon kepada Allah agar dimatikan di Madinah dan dimatikan di Makkah. Lebih-lebih untuk tua kok. Cuman syaratnya harus ke Sinan. Tak mungkin di siku mati ada orang Sinan kan? Sinan. Ke Sinan lo. Siku mati banyak orang ke Sinan. Cuman tak semua orang mati Sinan disalatkan Masjidil Haram. Ada yang keadaan ketika itu di luar tanah haram. Seperti Pak Sarifuddin Jarak di Jeddah, kuburan. Ustaz Sarifuddin Jarak terkenal. Ustaz Ranggai daripada Ustaz Farhan di Jeddah. Ya 2 jam orang bawa senang. Sekarang di Makkah tu nak semua orang disalat di Masjidil Haram tu. Itu. Jindak tu yang terbaik. Kok di Makkah ke Madinah yang penting matinya husnul khatimah tu yang terbaik. Kok di Makkah mati lebih kurang tak? Husnul khatimah, mati syahid. Yang penting mintanya seikhlas mungkin dan sejujur-jujurnya, dan Allah paling tahu yang siapa yang jujur. Berarti bab jujur ko, bab sidik namanya. Sampai-sampai niat pun sebenarnya harus jujur. Permintaan pun harus jujur. Doa pun harus jujur. Memohon mengadu pun harus jujur. Karena ada yang orang yang meminta dimunculkan saja, artinya enggak. Kadang-kadang munculkan, mengarami hatinya tak kama-kama. Berarti berbeda. Kecek munculnya hatinya. Munculnya ke muka, hatinya melayangkan kembali. Maka hendaklah orang kalau berdoa ikhlas, sungguh-sungguh, hudurul qalbi, maduk hati. Tahu maduk hati? Hadir hati. Anu kita baca, anu kita minta, anu kita pohonkan, mengerti paham kita. Jangan hanya andalkan
apa dapat tapi tidak mengerti. Ini doa. Bara orang nan banyak apa doa, bagi pilih doanya. Kancang nih. Cuma bisa jadi apa adanya, tapi tidak tahu IC-nya. Miriplah dengan bacaan salat. Tidak semua orang yang hafal bacaan salat tu mengerti ane bacanya. Tidak semua. Karena mestinya sesudah hafal tu tingkatkan kepada memahami. Salamoko kita baru tingkat menghafal bacaan salat dan mempelajari gerakan salat. Hendaknya tingkatkan memahami arti makna bacaan yang kita baca itu. Baru masuknya. Karena itu dapat membantu kita tafahum. Membantu kita untuk lebih paham, untuk lebih khusyuk. Itu khusus bacaan tu. Alay, tunggu menambah apa? 5 minit Nak pulang oleh? Pulang deh. Kamu lo hujan kau lihat. Terakhir, garis bawahnya, terakhir. Saya kaitan dengan hadis yang kita baca tadi. Setentangan kaum muslimin yang ada di Palestina. Karena ada rumah sakit yang dibom. Anak-anak, orang tua-tua, orang lemah, kaum-kaum wanita, bahkan ada yang dianiaya terlebih dulu. Itu yang dapat kita di media, atau dirosak kehormatannya segala macam. Apakah orang konya tidak satu perang? Anak-anak kan tidak satu perang, orang tua. Tapi lantarannya mati kena bom, kena roket dan segala macam. Jika dia orang muslim, dan jika dia dalam keadaan sedang berbuat baik, tidak sedang berbuat maksiat, ini jatuhnya bom, tapi orang sedang berjoget. Nah, contoh, jatuh bom gini ko di Pasate. Ada orang sedang tujalal. Ada orang sedang disco. Tidak sedang disiko, disco. Joget. Ada orang sedang main judi. Ada orang sedang main game di warnet. Tidak sama matinya, kena bom dan sama. Ini sama-sama kena bom, sama-sama mati. Nah, tentu ada nan husnu, ada nan syahid, ada nan basai. Kita tidak menuduh Palestina begitu doh. Andaikan di Palestina itu ada yang sedang berbuat maksiat, sebab ada lo nan orang Muslim tinggal di wilayah Israel, menjadi tentara Israel, lo kebanyak. Nah, mati misalnya. Nah, itu mati sedang mendukung kekafiran, mati sedang bersatu dengan Yahudi misalnya. Beda. Jadi status mati orang kok tergantung nyo sedang menga. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan kau ditentukan oleh penutupnya. Sedang menganyo. Inan husnul khatimah ko inyo ditutup hidupnya sedang husnu. Itu maka itu contoh jatuh bom ke Bukit Tinggi kuah. Apa saya si Ajo ko mencari apa? Ajo Biden ya. Saya bom kali. Mencari Indonesia ko takai ko paneh mungkin. Ada pajak-pajak masih berselimu ke menjadi calon you paneh kan. Kita bayar hutang nak.
Ibu punya wak. Mancuh keadaannya. Buat tinggi kurang, tak sadono sedang disurau. Tak sadono sedang buat bayak, tak sadono masalah. Tapi ada yang ubek aneka macam kemaksiatan. Sama-sama mati. Tapi nilainya digantikan dengan sadang manganya. Itulah dipersina. Kita doakan anak-anak, orang tua-tua, perempuan-perempuan atau yang tak ikut Hamas, mudah-mudahan mati kena bom, semuanya mati husnul khatimah dan mati syahid. Kan doa kita. Kita tak boleh menuduh. Sebab kini kau ada orang muslim kadang-kadang antang mencaci maki orang Persina lah kerja kan. Karena dalam media gini ceramah tertentu antang menjelek-jelek Persina salah kerja. Untuk itu hati-hatilah kita memilah berita. Jangan sampai kita ikut terjebak dengan berita-berita yang belum jadi ujung pangkal. Sekian kaji kita. Semoga bermanfaat. Tara gua hari panih balik aku cepatlah pulang. Hujan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.